Alhamdulillah wa syukurillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillah. Hadis nomor 1120. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata radhiyallahu anha anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala rufi'al qalamu an salasatin anin naimi hatta yastaiqidha wa anis saghiri hatta yakbura wa anil majnuni hatta ya'qila au yufiqa. Rawahu Ahmad wal arba'ah illa Tirmizi wa sahhahul Hakim wa akhrajahu Ibnu Hibban. Wa an Aisyata, dan terima dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, rufi'al qalamu, diangkat kolam, an salasatin, dari 3 golongan, anin naimi, dari orang yang tidur, hatta yastaiqidha, sampai ia bangun, wa anis saghiri, dan dari anak kecil, hatta yakburo, sampai dewasa, wa anil majnuni, dan dari orang gila atau hilang akal, hatta ya'qila, sampai berakal lagi, au yafiqa, atau ia sembuh. Rawahu Ahmad, telah meriwayatkan hadis ini Imam Ahmad, wal arba'ah, dan imam yang 4, illa Tirmizi, kecuali Imam At-Tirmizi. Wa sahhahul Hakim, dan telah menganggap sahih hadis ini Imam Al-Hakim. Wa akhrajahu Ibnu Hibban, dan telah mengeluarkan hadis ini Imam Ibnu Hibban. Satu hadis dalam bab tolak. Imam As-San'ani menulis dari hadis yang barusan saya baca, satu bab dalam kitab beliau Subulus Salam juz kedua di halaman 265 dengan bab tolakus sakroni, tolak yang diucapkan oleh orang yang sedang mabuk. Maka tolak seperti itu sejajar dengan talak yang diucapkan oleh orang yang tidur lalu dia ngigau, ngalinur atau gunam, atau talak yang diucapkan oleh orang yang hilang akal, orang gila. Maka semua talak yang diucapkan tadi termasuk talak ghairu nafidin wala mu'tabarin, talak yang tidak dianggap dan talak yang tidak terhitung sah. Kemudian timbul pertanyaan,
bagaimana kalau orang mengucapkan talak di saat marah? Lepas kontrol. Sampai dia mengatakan aku talak kau. Padahal dalam keadaan marah. Tidak ada niat untuk menalak sebenarnya. Apa talak seperti itu bisa dikatakan sah atau tidak? Sah atau tidak? Kenapa? Nah, Imam As-Sun'ani mensejajarkan talak yang keluar dari mulut yang sedang marah atau lepas kontrol itu dimisilkan dengan talak orang yang gila. Matak tong loba amak. Jalma keur amak mah disajajarkeun ku Imam As-Sun'ani jeung nu gelo. Kenapa? Sama-sama hilang akal. Benar seperti itu ya. Orang yang marah akalnya tidak berfungsi. Saya pernah menceritakan ketika seorang suami marah sama istri, eta langsung we ditincak, pegek. Ini kan seperti orang gila. Nah, besoknya anak-anak mau makan, mau masak nasi kan nggak bisa. Da langsungna pejet, kapak satu ditakolan deui ke bapana. Nah, inilah gambaran orang marah itu seperti orang gila. Makanya apa yang diucapkan oleh orang dalam keadaan marah atau lepas kontrol itu dianggap tidak sah, termasuk ucapan talak. Lalu bagaimana para ulama mengambil kesimpulan seperti itu? Hadis yang ini menjelaskan rufi al-qalam, diangkat kalam dari 3 golongan. Pertama, dari orang tidur sampai bangun. 2, dari anak kecil sampai dewasa. 3, dari orang gila sampai dia sembuh. Nah, Imam Abdullah bin Abdurrahman Al-Basami dalam kitab beliau Tawdihul Ahkam juz ketiga di halaman 877 beliau menjelaskan qauluhu rufi al-qalam. Nah, ini yang dimaksud dengan diangkat kalam itu seperti apa? Maknahu la taklifu. Yang dimaksud dengan rufi al-qalam itu 3 golongan tadi la taklif, tidak diperintah untuk melakukan satu amalan, tidak dilarang untuk meninggalkan satu amal. Bebas-bebas saja. Pala mu'akhodatan, kalau dia melakukan sesuatu maka tidak ada hukum baginya. Kalau melakukan pelanggaran tidak ada hukuman. Melakukan maksiat tidak diancam siksaan. Melakukan amal soleh tidak diberi pahala. Ini 3 golongan tadi. Makanya bagi kita yang tidak mau ya diperintah Allah, tidak mau ibadah, tinggal pilih salah satu di antara yang 3. Rek gelo saumur-umur, ya, gila saja tidak sembuh-sembuh, atau tidur tidak bangun-bangun, atau jadi anak kecil yang tidak pernah dewasa-dewasa. Maka 3 golongan ini tidak termasuk taklif atau mukallaf yang dituntut oleh Allah untuk melakukan ibadah atau pengabdian. Ini menurut Imam Al-Basami. Kemudian Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salamnya juz kedua di halaman 265 beliau menyebutkan wal muradu bi raf'il qalam. Yang dimaksud dengan raf'il qalam atau rufi al qalam adamul mu'akhadzah la qalamus sawab, yaitu orang yang
tidak dituntut apa-apa. Kalau dia melakukan satu amal, la qalamus sawab. Tidak ada ganjaran dan pahala. Seperti anak kecil melakukan ibadah. Maka anak itu tidak dapat pahala apapun. Makanya Imam As-San'ani menyampaikan satu hadis. Annam ra'atan rafa'at ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan yang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian rafa'at ilaihi sabiyan, dia mengangkat seorang anak. Jadi pangku tak anak. Lalu dia berkata, "Ali hadza hajjun?" Wahai Rasul, apa ada tuntutan haji bagi anak seperti ini? Jadi anaknya diangkat begitu. Anak yang masih kecil. Ali hadza hajjun, apa bagi anak seperti ini ada ketetapan haji? Faqala, lalu Nabi menjawab, "Na'am, ya. Boleh anak di bawah umur melakukan haji seperti orang tuanya?" Nabi menyebutkan, "Na'am, iya, silahkan saja." Tapi Nabi menyebutkan walaki ajrun, tapi pahalanya bukan untuk anak ini, tapi buatmu. Jadi kelihatan dari hadis seperti ini dan banyak lagi hadis-hadis yang semakna bahwa dalam agama seorang yang masih jadi anak kecil belum dewasa, jika ia melakukan amalan ibadah termasuk haji, sholat, saum begitu, maka dia tidak dapat pahala apapun. Kenapa? Karena dia tidak masuk dalam kategori taklif atau tidak masuk dalam kategori mukallaf. Dek saum mangga, teu saum teu matak jadi masalah. Seperti itu. Makanya Nabi menyebutkan ketika ditanya apa bagi anak seperti ini ada ketentuan haji dalam agama, Nabi menyebutkan, "Na'am, ya. Silakan kalau mau haji." Tapi walaki ajrun, pahala yang akan diterima bukan oleh anak itu tapi olehmu. Di sini satu di antara bukti bahwa anak kecil melakukan amalan soleh, dia tidak dapat pahala. Sebagaimana dia melakukan amal salah, tidak diancam siksa. Yang kedua, anin naim, dari orang yang tidur hatta yastaiqido, sampai ia bangun. Ini kalau orang yang sedang tidur lalu dia mengucapkan talak kepada istrinya sampai ia mengatakan dengan lantang, "Aku talak kamu." Apa talak seperti itu sah? Tidak. Kenapa? Orang yang sedang tidur tidak masuk mukallaf. Ngomong naon baik keur manehna teu jadi masalah. Tidak akan jadi tuntutan apa-apa. Malah termasuk nanti seseorang yang menalak istri karena ia terbawa mimpi. Maka Nabi membatalkan talaknya. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Sunan Sa'id bin Mansur juz ke-1 di halaman 314. Anil Ghazi bin Habalah al-Hublani annahu sami'a Sufwan al-Asamma. Dia pernah mendengar Sufwan yaqulu, yang menyatakan baina rajulun naimun, ketika seseorang tidur, lam yarughu illa wamra'atuhu jalisatun ala sadrih. Ketika ia tidur, yang teringat oleh dia, ini barangkali bisa dibilang mimpi nih, ya. Istrinya jalisatun, duduk ala sadrihi, di dadanya. Wadi'atan
as-sikina, dan dia mengenakan sebilah pisau ala puadihi, di dadanya. Jadi sedang tidur, dia mimpi istrinya duduk di dadanya, kemudian dia memegang sebilah pisau dan dikenakan di hatinya di sini. Wahiyat taqulu, dan dalam mimpinya itu si perempuan istrinya itu ngomong seperti ini. La tutalliqani aw la aqtulannak. Kamu talak aku atau aku bunuh kamu. Itu dalam mimpi dia. Jadi istrinya sedang pegang pisau, kemudian ditujukan di dadanya, dan istrinya mengatakan, la tutalliqani aw la aqtulannak. Kamu harus talak aku, kalau tidak aku bunuh kamu. Begitu dalam mimpi orang itu. Nah begitu bangun, tiba-tiba dia ingat mimpinya. Fatallaqaha, lalu ia menalak istrinya. Sah enggak? Padahal itu diucapkan oleh suami kepada istri, aku talak engkau. Tapi si suami menalak istri seperti itu, teringat dengan mimpi waktu tidurnya, istrinya bawa sebilah golok ya yang ditujukan di dadanya, dan dia mengatakan, talak aku, kalau tidak aku bunuh. Nah, lalu begitu bangun dia talak. Istrinya kan kaget. Kenapa begitu seperti itu? Summa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara dzalika lahu. Lalu menceritakan hal itu kepada Rasul. Faqala, lalu Rasul menyatakan la qailulah pitolak wala qailulah pitolak. Ini bahasanya agak sulit diucapkan. La qailulah pitolak, tidak sah talak ya, yang diucapkan oleh suami karena berdasarkan mimpi. Kenapa dia menolak istri? Karena memang teringat istrinya saat itu menyatakan, talak aku, kalau tidak aku bunuh. Maka suaminya menjatuhkan talak karena itu. Maka datang kepada Nabi, lalu Nabi menjawab, la qailulah pitolak, la qailulah pitolak. Tidak sah talak yang diucapkan oleh suami dengan dasar mimpinya. Ucapan talak itu benar? Benar. Sadar? Sadar. Dalam keadaan marah? Tidak. Tapi ucapan talak itu lahir karena terpengaruh dengan mimpi. Maka ini tidak sah. Ini masuk dalam kategori wa'anin naim. Yang ketiga, wa'anil majnun hatta ya'qila au yafiqa. Allah mengangkat kalam dari orang gila hatta ya'qila, sampai ia berakal lagi, au yafiqa, atau ia sembuh lagi. Para ulama menjelaskan berkaitan dengan yang disebut al-majnun di hadis ini. Wa ambal majnun, adapun yang disebut majnun, kita sering artikan dengan bahasa gila ya. Fal muradu bihi zailul akli. Yang dimaksud dengan kalimat majnun adalah orang yang hilang akalnya atau tidak berfungsi akalnya. Fayadkhulu fihi asyakron, maka masuk dalam kategori majnun ini orang yang mabuk. Jadi kayak ya, yang gila, yang mabuk. Watiplu, juga anak kecil, sama-sama akalnya belum berfungsi. Maka
dari ketiga orang ini Allah rufi'al qalam, mengangkat ketetapan. Jadi orang yang hilang akal yang disebut majnun, orang yang sakron mabuk, atau anak yang masih kecil, sama-sama akalnya tidak berfungsi atau belum berfungsi. Maka yadkhulul majnun, orang yang mabuk dan anak kecil dikategorikan sebagai orang yang hilang akal. Dan itu menurut pendapat Imam Ahmad, ya, berdasarkan hadis yang di atas tadi. Yang tidur, yang gila, anak kecil. Berdasar hadis ini, maka Imam Ahmad menyatakan orang mabuk, anak kecil itu dikategorikan dengan orang majnun, hilang akal. Kalau dia mengucapkan sesuatu, maka ucapan yang ia ucapkan tidak dipandang sah. Misalkan orang gila ngasih rumah. Dia punya rumah, lantaran kergelo gitu ya. Dia bilang, udah rumah aku saya kasih kepada kamu. Entong jual bunga. Diberi imah. Tidak sah ini ucapan yang diucapkan oleh orang seperti itu. Kenapa? Imam Ahmad berpendapat seperti itu. Ini ada satu gambaran dari beliau di surat An-Nisa ayat 43. Bagus sekali ini. Imam Ahmad menyatakan ketika orang hilang akal, maka apapun yang ia lakukan tidak dianggap sebagai amalan. Malah Allah menyatakan untuk melakukan ibadah saja terlarang jika orang sedang hilang akal. Sebagaimana Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqrabus shalah wa antum sukara. Ya, jangan kamu melakukan salat wa antum sukara, dalam keadaan mabuk. Apa yang disebut mabuk itu? Jika orang tidak tahu apa yang diucapkan. Kalau gitu ngaranna mabok. Makanya di ayat itu Allah menyatakan hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu memahami, mengetahui apa yang kamu katakan. Ini hati-hati dengan ayat ini, ada makna yang tersirat ketika kita sholat. Tahu bacaan sholat ngan teu apal hartina, dipandang orang yang mabuk. Boleh sholat gak? Boleh sholat gak? Saya ulang. Coba ini ayatnya, wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kamu sholat dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Ada kan orang yang sholat ngagolontang Fatihah apa, doa ruku, doa sujud itu hafal semua. Tapi kalau ditanya apa artinya, nggak tahu. Sama nggak dengan orang yang terlarang di ayat ini? Oh cenah atuh ari teu kaharti naon nu dibaca mah nya mabok teh. Allah melarang, mending teu salat, lain kitu mikirna, gancang diajar. Sangkan ngarti naon nu dibaca. Betul begitu? Kenapa? Jangan sampai kita meninggalkan sholat karena hukumnya sudah jelas. Nah, Imam Ahmad menyatakan ini kan bukan bab sholat. Saya ulang, ini bukan bab sholat. Hadis ini dimuat dalam bab tolak. Kenapa Imam Ahmad menyatakan ya,
Wala taqrabus shalah wa antum sukara. Ini menerangkan orang yang mabuk, yang akalnya tidak berfungsi, sholat saja tidak boleh. Karena kalau ia sholat tidak dipandang ia melakukan sholat. Seperti itu. Maka pal muradu tolakul mukallafi. Nah, yang dimaksud dengan talak yang dianggap sebagai talak yang sah, al-akilu, yang diucapkan oleh orang yang berfungsi akalnya. Duna layak man layak kilo, bukan dari orang yang akalnya tidak berfungsi. Oh, ada kenerangkan ini. Jadi kalau begitu, ketika orang mengucapkan talak dalam keadaan akal tidak berfungsi, sah nggak talaknya? Tidak sah. Seperti orang sholat tidak tahu makna apa yang dia katakan. Makanya kan ada orang yang sedang kalap, kehilangan akal atau tidak berfungsi akal sampai ia mengucapkan sesuatu dan ia tidak sadar mengucapkan itu. Ada kan seperti itu? Pokoknya gus talak, hari gus eling teh gus sadar, ulu handuul, dah lain duk nalak. Nah, ini ucapan talak yang diucapkan di saat orang kehilangan fungsi akal. Makanya Imam Abdullah bin Abdurrahman Al-Basami menyatakan patolakun naim alladzi yuhdiya fi naumihi. Adapun talak yang diucapkan oleh orang yang tidur sedang tidak berfungsi nih akalnya. Orang tidur kan tidak berfungsi akalnya. Adapun talak yang diucapkan oleh orang yang tidur, alladzi yuhdiya fi naumihi, yang ia ucapkan talak itu ketika tidurnya. Ngigau, ngalinur, gunam, ghaira mu'tabarin wala nafidin, maka talak seperti itu tidak dipandang sah dan tidak dianggap benar. Wa misluhu al-majnun, dan talak seperti itu yang diucapkan juga oleh orang yang gila. Patolakuhu, maka tolak seperti itu ghairu nafidin, tidak berlaku, wala mu'tabarin, dan tidak dianggap sah. Nah kemudian bagaimana kalau orang yang mengucapkan talak dalam keadaan marah? Masuk dalam kategori yang mana? Sama dengan yang tidur, sama dengan yang majnun, sama dengan yang mabuk. Ya, bisa dipaham? Makanya ketika orang mengucapkan talak dalam keadaan marah, maka talaknya itu tidak dianggap sebagai talak yang sah. Itu disejajarkan dengan orang yang menalak dalam keadaan tidur, dalam keadaan gila, dalam keadaan mabuk. Berdasarkan dalil apa? Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 225, Allah berfirman, la yu'akhidukumullah billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Ini bahasa ayatnya. Allah tidak menghukum billagwi fi aymanikum, sumpah yang tidak ada unsur kesengajaan. Jadi bahasanya apa? Silatul kalam, omongan spontan saja. Lantaran Qur'an pok mengucapkan eta. Seperti orang yang mengucapkan terhadap istri dalam keadaan marah, aku sejak saat ini tidak akan pernah campur lagi denganmu. Nah, ini masuknya
aiman atau masuk dalam kategori dihar? Karena kan suami menjauhi istri secara hukum dalam Al-Quran dua. Satu dengan cara dihar, dia menyamaratakan istri dengan ibunya sendiri. Anti alayya kadohri ummi. Sejak saat ini aku samakan kamu dengan ibuku. Maka sejak saat itu suami itu tidak boleh campur dengan istrinya seperti tidak boleh campur dengan ibunya sendiri. Sampai kalau dia membatalkan sumpah itu maka dia harus membayar kifarat. Berapa kifaratnya? Di hari itu kifarat yang harus dibayar apa? Dia harus memberi makan 60 miskin. Kalau dia tidak mampu, maka dia harus saum 2 bulan terus menerus sebelum campur lagi dengan istrinya. Hati-hati Pak, jangan sampai terucap itu kata-kata seperti itu. Kalau orang Arab mengatakan anti alayya kadohri ummi. Sejak saat ini kamu bagiku seperti ibuku. Maka sejak itu dia tidak boleh lagi campur dengan istrinya. Kecuali kalau dia bayar kifarat terlebih dahulu. Saum dulu 2 bulan terus-terusan. Kalau sudah 1,5 bulan batal. Diulang lagi dari awal. Berat sekali ini. Kalau tidak, dia bayar kifarat dengan memberi makan 60 miskin. Kemudian ada laki-laki yang mengatakan sejak saat ini aku tidak akan campur lagi denganmu. Itu masuknya apa? Itu aiman. Itu aiman. Maka jika ia mau campur lagi dengan istrinya, maka ia harus membayar kifarat memberi makan 10 miskin atau saum selama 3 hari. Ya. Dan ini tidak boleh terjadi, nih ya. Ada suami yang tidak campur dengan istri sampai bertahun-tahun. Ini tidak boleh terjadi dalam Islam. Saya ulang ini. Banyak sekali ya suami istri ya terus bergaul ini seperti suami istri tapi dia tidak campur dengan istrinya sampai bertahun-tahun. Ini tidak boleh terjadi. Karena dalam Islam jika suami menjauhi istri disebut dengan kategori ila. Dan ila itu tidak boleh dilakukan kecuali ya satu ketika suami mau menalak istri ila dulu selama berapa lama? 4 bulan tidak boleh lebih. Ketika sudah jatuh tempo 4 bulan maka suami harus menetapkan azam menalak istri atau menghubungi istri. Ini dalam Islam ini. Tidak boleh terjadi tahun-tahun cul. Nggak boleh. Dan ila ini hanya boleh dilakukan oleh seorang suami 4 bulan. Lebih dari itu harus menetapkan. Ditalak, dilepas istri atau digauli. Seperti itu ya. Nah nanti ketika orang marah mengucapkan itu. Maka ucapan itu tidak dianggap sebagai aiman atau dihar. Termasuk tidak dianggap sebagai talak. Kenapa seperti itu? Dari kalimat la yu'ahidukum billagwi fi aimanikum. Imam Al-Mawardi menjelaskan. Nah, ini tafsirnya. Kenapa ya? Orang yang mengucapkan talak ketika marah tidak dianggap itu sebagai talak yang sah. Imam Al-Mawardi menjelaskan dari kalimat la yu'ahidukumullah billagwi fi aimanikum walakin yu'ahidukum bima aqadtumul aiman. Imam Al-Mawardi menyatakan antawus dari tawus anak lagwal yamin. Nah yang dimaksud
Allah tidak akan menghukum orang yang melakukan lagwal yamin. Jadi sumpah tidak dimaksudkan dari hati. Yang bagaimana lagwal yamin? Imam Al-Mawardi menyebutkan ayyahlifa biha sahibuha fi halil ghadab. Jika orang mengucapkan sumpah dalam keadaan marah. Pokoknya mah Quran Gusti ayeuna kaharep moal campur deui jeung anjeun. Nah, ini tidak masuk dalam kategori ilah atau dihar, tidak. Kenapa? Karena orang yang mengucapkan sumpah fi halil ghadab, kata Imam Al-Mawardi, masuk dalam kategori lagwul yamin atau lagwul aiman. Sumpah yang diucapkan oleh seseorang tidak berdasarkan hati. Itu hanya silatul kalam saja. Nah, dari keterangan-keterangan di atas, Imam As-San'ani dalam kitab Subulus Salam beliau, juz kedua di halaman 265 menulis satu bab, babu tolakus sakron. Hadis ini ditulis dalam bab tidak sahnya tolak yang diucapkan oleh orang yang sedang mabuk. Sama halnya dengan talak yang diucapkan oleh orang yang sedang tidur atau orang gila. Maka talak seperti itu ghairu nafidin wala mu'tabarin. Tidak dianggap dan tidak sah. Waqala Al-Basami, dan Imam Al-Basami juga menyatakan dari kalimat la yu'ahidukum mullah billagwi fi aimanikum, ini masuk min dalika at-tolak, kata Imam Al-Basami. Jadi bukan hanya sumpah yang diucapkan oleh orang yang lagun fi aiman, itu termasuk talak juga. Patolakun naim, adapun talak yang diucapkan oleh orang tidur, alladzi yughdiya fi naumihi, yang diucapkan ketika tidurnya, ghairu mu'tabarin wala nafidin, tidak dipandang sah dan tidak dipandang benar. Wa misluhu al-majnun, dan talak seperti itu juga yang diucapkan oleh orang yang gila. Nah, dari pernyataan Imam Al-Basami seperti di atas bisa dipaham wazailul akli, begitupun orang yang sedang tidak berfungsi akalnya fi halil ghadab, dalam keadaan marah ketika ia bersumpah baik ilah atau dihar, atau ia mengucapkan talak ala ghairi aqdi qalbin, tanpa keluar dari hati sanubari, wala azmin, dan tidak ditujukan untuk itu, maka itu masuk dalam kategori minal lagwi fi aiman, sumpah yang tidak berdasarkan hati. Maka dengan keterangan di atas ini jelas bagi kita ucapan talak, ya, atau suami mengilah istri atau mendihar istri dengan lagwun fi aiman, dalam keadaan marah, maka itu tidak dipandang sah sebagai mana ia ucapkan yang datang dalam hati atau dari hati sanubari. Itu hanya dipandang silatul kalam saja. Mudah-mudahan jadi ilmu bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita tidak asal-asal berucap, apalagi dalam urusan ilah, urusan dihar, dan urusan talak. Barakallahu li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.